Halo guys, kita ketemu lagi di channel B123DA. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi kepada kalian, yaitu seperti apa nasib helm Busaati setelah melewati masa lebih dari 1 dekade. Seperti yang bisa kalian lihat di depan saya ini, ada helm Kamen Rider OS. Helm ini terbuat dari bahan Busaati dengan finishing lapis kulit imitasi. Dan helm ini helm yang sudah lama. Saya membeli helm ini sekitar tahun 2012, jadi usianya sudah sekitar 12 tahun. Dan seperti yang bisa kalian lihat, helm ini masih menggunakan pola yang lama, bukan 4 pola yang biasa digunakan oleh custom maker zaman sekarang. Ini pola yang digunakan custom maker zaman dulu, jadi para custom maker veteran mungkin akan merasa nostalgia jika melihat pola seperti ini lagi. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, setelah melewati masa 12 tahun, bagian kulit imitasi dari helm ini sudah mengalami retak-retak seperti ini. Dan bagian yang retak ini sudah tinggal disentuh saja akan crumble. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat sisi yang ini. Wah. Yap. Ini baru saja mau saya lepas kulit imitasinya. Di tengah-tengah saya berhenti karena saya ingat pada kalian. Jadi sekalian saja saya memvideokan helm ini untuk memberitahukan kepada kalian seperti inilah nasib helm Busaati setelah melewati masa lebih dari 1 dekade. Lihat, suka tidak suka, pasti lapisan kulit imitasinya akan crumble seperti ini. Tuh, lihat, cuma dipegang sedikit aja dia akan lepas. Ya sama seperti jaket kulit yang terbuat dari kulit imitasi juga pasti beberapa tahun kemudian akan rompal seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, tidak ada cara lain selain melepas bagian kulit imitasinya dan dilapis ulang. Bagian sini sudah saya lepas. Lihat, bagian ini baru setengah. Dan semuanya, lihat, tuh. Cuma saya gesek sedikit aja dia akan lepas karena sudah retak. Karena itulah, saya selalu mengatakan di sosial media milik saya bahwa harga maksimal untuk helm Busaati yang paling worth, harga maksimalnya itu hanyalah sampai ke Rp500.000. Di atas Rp500, bagi saya itu nggak worth it. Mengapa? Karena helm Busaati memang bukan helm yang everlasting. Berbeda dengan helm resin. Kalau helm resin, saya memiliki helm resin Kamen Rider Vice yang sudah saya miliki sejak tahun 2005. Berarti sekarang usianya sudah 19 tahun. Tahun depan usianya sudah 20 tahun. Dan sampai sekarang helm itu masih kokoh, masih awet, masih bagus. Sedangkan helm ini di usianya yang baru 12 tahun, dia sudah rompal seperti ini. Dan mungkin ini rompalnya juga sudah lama. Cuma saya baru sadar aja. Karena selama ini cuma saya simpan aja, nggak pernah saya pegang-pegang lagi. Jadi ya, saya akan mencoba untuk merepair helm ini. Jadi bagi kalian yang memang menyukai Kamen Rider atau memang seorang cosplayer yang ingin mengoleksi kostum, jika kalian memiliki dana lebih, saya sarankan lebih baik kalian membeli helm resin daripada helm Busaati. Karena ya, Busaati memang tidak everlasting. Mau di finishing dengan menggunakan cat ataupun di finishing dengan menggunakan lapis kulit imitasi, suatu saat pasti akan rompal. Jadi jika kalian memang membeli helm untuk dikoleksi, sebaiknya belilah yang terbuat dari bahan resin. Dan jika kalian memang ingin membeli yang helm Busaati, maka perhatikanlah harganya. Seperti yang saya bilang, harga untuk helm Busaati yang paling worth it menurut saya maksimal banget itu di harga Rp500.000. Jika kalian membeli helm Busaati di harga lebih dari Rp500.000, itu terserah kalian, tapi menurut saya pribadi itu nggak worth it. Oke guys, saya mau lanjut repair lagi ya. Sebentar, ini saya tunjukkan aja bagaimana sisi sini jika saya clap semua. Oke. Lihat. Tuh. Lihat kan? Tuh.
Lihat. Nah, lihat. Rompal semuanya. Tuh. Helm lapis kulit ini memang pedang bermata dua sih ya. Di satu sisi helm lapis kulit imitasi ini memiliki kelebihan, yaitu dia tidak akan berkerut jika tertekan, tidak seperti yang jika di finishing dengan menggunakan cat. Tetapi ya seperti ini, kalau kulitnya sudah rompal, cuma ditekuk sedikit aja dia akan lepas. Jadi ya helm Busaati, mau itu di lapis kulit imitasi atau mau itu di cat, sama aja. Sama-sama tidak ada satupun yang everlasting. Kalau mau yang tahan lama ya mau nggak mau, nggak ada pilihan lain, yang memang resin yang lebih superior dari segi durability dan dari segi everlastingnya. Oke guys, ini dia penampakan helmnya setelah kulit hitamnya sudah saya kupas. Lihat seperti ini. Dan sumpah ini kotor banget deh. Bagian kulit imitasi yang rompal tuh, lihat banyak banget sampahnya. Dan lihat sampah serbuk-serbuk seperti ini. Bayangkan kalau ini nggak saya kelet dan saya pakai begitu aja, serbuk begini semuanya nempel di kepala, nempel di rambut. Wow, mengerikan. Ya, seperti inilah nasib sebuah helm Busaati setelah lebih dari 1 dekade. Untuk helm Camera OS ini sudah berusia 12 tahun dan jadinya seperti ini. Oke, saya akan coba merepair helm ini, mungkin masih bisa. Nanti saya akan update lagi setelah selesai di repair, oke? Oke, sekarang di antara kalian mungkin ada yang mulai berpikir, ah bang, tadi itu yang rompal kan cuma lapisan kulit imitasinya aja bang, Busaatinya sendiri masih aman kan bang? Kalau kalian ada yang berpikiran seperti itu, saya beritahukan kepada kalian bahwa kalian salah. Oke? Saat ini kalian bisa melihat helm Kiva Emperor. Ini adalah helm buatan saya sendiri. Dan seperti biasa, karena saya tidak bisa membuat pola bulat, jadi untuk base-nya saya menggunakan helm SNI biasa. Dan untuk bagian wajahnya, saya menggunakan Busaati. Helm ini saya buat saat Kamen Rider Kiva masih ongoing di Jepang. Berarti tahun 2008. Jadi, tahun ini, helm ini sudah berusia 16 tahun. Oke? Dan sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian seperti apa kondisi Busaati setelah berusia 16 tahun. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ini Busaatinya. Dan lihat. Patah seperti cracker dan bisa diremas seperti biskuit. Yap, ini adalah stiker untuk finishingnya. Saya menggunakan stiker dan ini adalah Busaatinya. Tuh, lihat. Seperti inilah nasib akhir dari benda yang bernama Busaati. Dia akan mengeras dan bisa crumble seperti sebuah cracker atau sebuah biskuit. Lihat. Jadi, meskipun helm Busaati milik kalian tidak di finishing dengan menggunakan kulit imitasi seperti itu, misalnya kalian memfinishingnya dengan menggunakan cat, sama aja. Karena Busaatinya sendiri cepat atau lambat akan hancur seperti ini. Lihat, ini adalah nasib akhir dari benda bernama Busaati. Jadi, jika kalian memiliki helm, kostum, atau props yang terbuat dari Busaati, bersiap-siaplah. Ini yang akan terjadi kepada kostum kalian.
inilah yang akan terjadi kepada helm, armor, dan props kalian. Maka dari itu, saya selalu menyarankan harga maksimal untuk helm yang terbuat dari busa ati adalah 500.000. Karena jika lebih dari itu, percuma aja kalian beli, menurut saya sih. Karena paling helm itu hanya bertahan sekitar 5 tahun atau 8 tahun. Jarang ada yang bisa bertahan sampai di atas 10 tahun. Kalaupun ternyata kalian punya kostum, armor, helm, atau props yang terbuat dari busa ati dan ternyata usianya sudah 12 tahun, sudah lebih dari 1 dekade dan kondisinya masih bagus, berarti itu kalian beruntung. Kenapa? Mungkin saja busa ati yang digunakan adalah busa ati yang memang fresh from the oven, yang baru selesai diproduksi di pabrik dan ternyata langsung dibeli oleh custom maker yang membuat kostum kalian atau kalian yang membelinya. Tetapi kita kan tidak pernah tahu busa ati yang selama ini ada di toko itu sudah berapa lama disimpan di dalam toko, atau busa ati yang dimiliki oleh custom maker itu sudah berapa lama di stok. Bisa aja custom makernya sudah menyetok busa ati itu dari beberapa tahun yang lalu, atau bisa saja toko yang menjual busa ati juga sudah menyetok busa ati itu sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau kalian ternyata mendapatkan kostum yang dibuat dari busa ati yang sudah berusia beberapa tahun, ya mungkin umurnya nggak akan panjang. Tetapi jika kalian ternyata beruntung mendapatkan kostum yang dibuat dari busa ati yang baru keluar di pabrik, yang baru selesai diproduksi, ya berarti itu kalian beruntung. Tapi ya tetap aja, lihat ini, setelah berusia 16 tahun, dia juga akan rompal. Jadi saya rasa busa ati memang usianya nggak akan panjang. Paling cuma 10 tahun, 12 tahun, nggak mungkin lebih dari 15 tahun. Saya rasa nggak akan ada busa ati yang usianya bisa sampai lebih dari 15 tahun. Oke, kita kembali lagi ke helm OS. Oke guys, ini dia helm Kamen Rider OS-nya setelah saya repair. Jadi, setelah lapisan kulit imitasinya saya kelet, ini saya lapis kembali dengan menggunakan stiker berwarna hitam doff. Jadi ini sudah terlapis lagi dengan rapi, tetapi ini juga tidak akan bertahan lama. Helm Kamen Rider OS ini masih bisa saya repair karena busa ati untuk base helmetnya ini masih bagus. Tetapi cepat atau lambat, busa ati untuk base helmetnya ini juga pasti akan rompal. Jadi entah berapa lama lagi helm Kamen Rider OS ini bisa bertahan. Lalu untuk bagian matanya ini juga saya ganti. Mata bawaannya itu menggunakan Mika seperti ini, dan juga bagian ini untuk bagian mata majemuknya. Ini kawat nyamuk ya. Jadi lihat ini Mikanya sudah menguning. Ya namanya Mika ya, kalau udah lama pasti menguning, sama seperti wajahnya Kamen Rider Blade. Jadi aslinya dia terpasang seperti ini. Karena Mikanya juga udah nggak bagus, jadi ini matanya sekalian saya ganti. Dan ini saya mencoba bereksperimen dengan tidak menggunakan Mika. Jadi ini langsung mata majemuknya yang terbuat dari anti-slip mat. Biasanya untuk bagian mata helm Kamen Rider itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, lapisan luarnya itu biasanya menggunakan Mika atau akrilik seperti ini. Baru bagian kedua atau lapisan dalamnya itu untuk mata majemuknya. Jadi karena bagian luarnya menggunakan akrilik atau Mika, jadi bisa menimbulkan efek kilauan jika terkena cahaya seperti ini. Nah, tapi untuk Kamen Rider OS ini sengaja nggak saya kasih Mika, jadi langsung mata majemuknya aja. Dan ternyata, sumpah ini dipakainya enak banget, nyaman banget dipakainya. Ini karena ini langsung lubang ya dan tidak ada Mika, jadi tidak berembun. Karena tidak berembun, jadi ini melihatnya jelas banget, melihatnya benar-benar enak. Dan juga karena ini tidak ada penutup, langsung lubang seperti ini, jadi bernafasnya enak banget. Jadi sumpah ini nyaman banget dipakainya. Saking nyamannya, metode ini juga saya aplikasikan di helm Kamen Rider Zero One yang ini. Helm Kamen Rider Zero One ini juga sama, ini nggak saya kasih Mika, jadi ini langsung mata majemuknya. Sama masih pakai anti slip mat juga.
Dan sumpah ini melihatnya enak banget, bernafasnya juga enak banget. Jadi serius, ini cocok banget dipakai untuk cosplay dalam waktu lama atau dipakai untuk perform gitu yang intens. Sumpah, ini cocok banget. Dan kenapa saya sangat menyukai menggunakan anti-slip mat sebagai mata majemuk Kamen Rider? Selain karena simple dan tinggal pasang doang, nggak usah bikin lagi ya. Dan ternyata Toei sendiri, mereka juga sering loh menggunakan anti-slip mat untuk helm-helm Kamen Rider mereka. Contohnya, helm Kamen Rider yang ini. Lihat, ini helm Kamen Rider Double Luna Joker. Ini saya ambil dari buku ini ya, tuh. Coba lihat bagian matanya ini, tuh. Ini anti-slip mat loh, bagian mata helm Luna Joker ini. Tuh, lihat. Serius, ini sama persis sama yang saya gunakan untuk ini. Bedanya cuma posisi memasangnya aja. Kalau helm Kamen Rider Oz ini saya pasangnya posisinya begini. Kalau double yang tadi, posisi masangnya begini. Cuma beda di posisi aja. Tapi ini sih bener-bener anti-slip mat beneran loh, tuh. Dan memang sih, gak semua helm Kamen Rider itu menggunakan anti-slip mat untuk bagian matanya. Biasanya anti-slip mat seperti ini hanya digunakan untuk helm action agar melihatnya lebih jelas. Kalau untuk helm close up yang dipakai untuk foto atau dengan close up, biasanya matanya seperti ini. Tuh, matanya yang dicetak seperti ini. Dan kalau model mata seperti ini, sudah pasti suit actor-nya nggak bisa melihat. Jadi saat menggunakan helm yang seperti ini, Takaiwa Seiji biasanya melihatnya dari sini nih, lubang kecil satu di sini nih, di bawah mata. Biasanya di sini Takaiwa Seiji melihatnya. Kalau helmnya tidak ada bagian lubang kecil di bawah mata seperti ini, biasanya di sini akan ada garis, seperti helmnya Kamen Rider Decade. Biasanya Takaiwa Seiji melihatnya dari situ aja. Nah, tapi kalau untuk helm action, mereka menggunakan anti-slip mat supaya Takaiwa Seiji bisa melihat lebih jelas, karena dia bisa melihat dari lubang-lubang di matanya juga. Nah, tapi anti-slip mat itu memang biasanya hanya digunakan untuk helm action. Tapi entah kenapa, di sini malah dipakai untuk foto-foto. Fotonya close up pula. Entah staffnya yang lupa, atau Takaiwa Seiji-nya yang udah males ganti helm. Oke guys, jadi segitu aja untuk informasi kali ini. Jadi video kali ini memang saya dedikasikan, saya peruntukkan untuk memberikan informasi kepada kalian seperti apa helm yang terbuat dari busa ati setelah melewati masa lebih dari 1 dekade. Jadi ya seperti yang bisa kalian lihat, bisa kalian nilai ya, setelah lebih dari 1 dekade busa ati pasti akan rompal. Jadi jika kalian ingin membeli helm Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai atau apapun itu yang terbuat dari bahan busa ati, ya itu tergantung kebijakan kalian. Harganya seperti apa yang kalian inginkan. Kalau menurut saya pribadi, helm yang terbuat dari busa ati, harga yang paling worth it itu maksimal banget 500.000. Kalau di atas 500.000 menurut saya udah nggak worth it. Karena setelah lebih dari 1 dekade, itu helm bakal hancur. Jadi mau nggak mau harus kalian buang. Jadi ya terserah, kalau ternyata kalian ingin membeli helm busa ati yang harganya 600.000, 700.000, atau bahkan 800.000, ya terserah. Tapi kalau saya pribadi sih saya rasa harga helm busa ati yang paling maksimal banget itu cuma 500.000. 500.000 aja itu udah mahal banget. Kalau harga normalnya sih saya rasa sekitar 250-300 lah, itu udah top gitu. Kalau 500.000 itu untuk helm yang detailnya ajib gitu ya, udah detail banget. Tapi kalau helm-helm standar gitu, kamera seperti best form gitu ya, paling ya harganya sekitar 250-300 lah yang worth it lah. Tapi ya kembali lagi itu semua tergantung kebijakan kalian. Kalau memang kalian merasa harga di atas itu masih worth it, ya silahkan dibeli. Tapi kalau menurut saya pribadi sih nggak worth it. Jadi oke guys, segitu aja. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys.